Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha hebat Allah yang memperjalankan sang hamba. Pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah ketika beliau disebut dan diaku oleh Allah Ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba sejati. Hamba diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hambaku. Allah memperjalankan sang hamba. Dan para ulama mengatakan enggak ada pujian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala melebihi pujian ini, sang hamba, bi'abdihi. Itu orang tuh kalau disebut begitu, ya, diaku oleh Allah Ta'ala. Demikian para awliya Allah, mereka istilahnya apa? Fly, pikiran, hanyut, Masya Allah, tenggelam, merasakan kelezatan yang tertinggi, yang puncak ketika diaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala memiliki para malaikat-malaikat yang sejak mereka diciptakan dahulu, itu kerjaan mereka bersujud. Dan sekelompok lagi malaikat kerjaannya sejak diciptakan ruku', yang satu lagi sejak diciptakan dalam keadaan berdiri, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Apabila datang hari kiamat, mereka bangkit dari sujud mereka yang jutaan tahun itu, terus mereka bilang, Subhanaka ya Rabb, ma abadnak haqqa ibadatik wa ma arafnak haqqa ma'rifatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum mengabdi kepada Engkau dengan sebenar-benarnya penghambaan, belum mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Kenal dengan sebenarnya aja belum, apalagi ngabdi dengan sebenarnya. Sebab pengabdian yang sebenarnya tergantung dari pengenalan yang sebenarnya. Ketika dia punya pengenalan ma'rifah yang sebenarnya, maka di situ terwujud pengabdian yang sebenarnya. Wa ala hadzal ma'na dikatakan innama ya'malu rajul ala gadri yagineh. Seseorang tuh amalan dia, kadar amalannya sesuai kadar yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau di dalam maulid tuh bilang, katanya Al-Habib Ali, Allahumma salli wa sallim bi ajali salawat wa ajim ma'iha wa azka tahiyyat wa awsa'iha ala hadzal 'abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu atas Nabi Muhammad, hamba-Mu yang menunaikan hak penghambaan, menunaikan hak waffa bihaqqil ubudiyah wa baraza fiha fi khil'atil kamal. Itu memakai seragam pengabdian dengan seragam yang sempurna, pangkat yang sempurna, pangkat pengabdian yang sempurna. Wa qama bihaqqi rububiyyati fi mawatinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Salatan yattasul biha ruhul musalli alaihi bih fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtagaw sahwatal majdi bi gurbihi wa tafayyu dhilal syarafil asliyi bi wuddihi wa hubbihi ma atara al akwan bi nashri dhikrahum nasim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah memperjalankan sang hamba yang dipilih untuk diperjalankan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad doang sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku ingin melihat kepada Engkau. Allah Ta'ala bilang, innaka lan tarani. Kamu tidak akan melihat aku selamanya selama kamu di dunia ini. Enggak bakal melihat aku selama kamu di dunia. Adapun ru'yatullah fil qiyamah, maka untuk mukminin seluruhnya, dan mereka di dalam ru'yatullah memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat tersebut, setiap mukminin tersebut ala maratib. Maratib yang paling rendah dan semuanya agung. Maratib yang paling rendah adalah yang setiap Jumat memandang melihat kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh, dan di antara mereka ada yang lebih banyak lagi, yang lebih sering lagi, tergantung daripada martabat mereka dan kedekatan seseorang
tempat yang dia dapat ketika melihat kepada Allah Ta'ala, kalau bahasa kita tempat, atau bahasanya kelas. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas yang first class, ada kelas yang suite, macam-macam kelas. Ada yang presiden suite, tergantung. Nah itu kelasnya tergantung kedekatan seseorang ketika memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqadar tabkirihim ilal jum'ah. Seberapa pagi dia datang menuju Jumat, hadir Jumatan. Kalau yang hadir Jumatannya bangsa udah telat tuh, ya itu paling belakang ekonomi dia tuh. Tapi yang mau dapat presiden suite tuh yang Jumatannya bawa senter. Tahu, Jumatannya bawa senter. Masya Allah, dari gelap-gelap tuh dia bawa senter. Loh, emang ada yang begitu? Naam. Zakar syuyukhuna wa ulama'una bahwasanya para salaf terdahulu mereka pergi Jumatan bawa lentera. Jumatannya itu bawa lentera. Artinya apa? Masih gelap, sekalian subuh. Mereka pada pergi Jumatan. Sebelum subuh, habis subuh nggak pulang lagi, udah khalas. Dia pergi Jumatan, orang yang terdepan. Mereka sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, innaka lan tarani. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'da Isra'i urujun lis sama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Setelah Isra'nya Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan perjalanan Mi'raj hingga melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap kepada Allah Ta'ala min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina fard. Jangan ditanya bagaimana, seperti apa caranya. Ente sekarang naik pesawat, lu tanya gak bagaimana tuh kabelnya, ngegasnya bagaimana, remnya mana, kita gak nanya. Begitu, tahu bayar, gue mau duduk enak, oncang-oncang kaki. Begitu. Otak kita nggak masuk, mau dijelasin begitu, tiap mau naik pesawat nanya dulu. Remnya fungsi, begitu, remnya fungsi, dinamonya nyala apa kagak, udah starter belum, baterainya ada, tahu beres. Otak kita kagak nampung begituan. Min ghairi kaif wan hisar, tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya tersebut. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan ilmu. Nabi Muhammad SAW tuh diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin ngajarin ilmu. Jadi perjalanan itu perjalanan nyari ilmu. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan tersebut juga perjalanan nyari berkah. Nyari berkah. Barakna haulahu. Ana lagi ngebayangin. Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling mulia. Hatta Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau ada di saat sekarang ini, kata Rasulullah, maka mereka pasti bakal ngikut, bakal neladanin Nabi Muhammad SAW. Besok hari kiamat, semuanya numpang di bawah benderanya Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sahib syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar milik Rasul SAW. Beliau imam dari seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul. Bayangin, nabi semuanya ngumpul, rasul semuanya ngumpul, dan di antara semua nabi dan rasul yang ruhnya belum berpisah dari jasad cuma Nabi Isa doang. Dan semuanya yang masih hidup ataupun yang sudah ruhnya berpisah dari jasad, dan mereka semuanya hidup. Semuanya bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Di situ ada Nabi Adam, kakek semua nabi-nabi dan rasul, di belakang. Ada Nabi Nuh, belakang. Ada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, belakang. Ada Nabi Ismail, kakeknya Rasulullah, belakang semuanya. Ada Nabi Musa, nabi yang dikenal umatnya paling banyak. Umatnya paling banyak. Nggak kebayang, Rasulullah baru tahu kalau umatnya paling banyak itu pas ketika disuruh lihat tuh, disuruh lihat ke ufuk, lihat apa namanya, umat sebanyak-banyaknya. Ini umat saya, kata Nabi. Bilang enggak, kata malaikat Jibril, itu umatnya Nabi Musa. Ya, bukan umat saya. Tapi lihat sebelah sana, dilihat tuh manusia sebanyak-banyaknya memenuhi ufuk,
sampai udah nggak ada ruang sama sekali. Itu umat yang kau, umatnya Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Nabi udah yang paling afdal. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Dan yang diangkat derajat paling tinggi Rasulullah SAW, beliau dapat yang Nabi Musa minta, kagak dikasih di dunia. Nabi Muhammad nggak pakai minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Muhammad belum minta, Allah Ta'ala bilang alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Nabi Musa bilang Rabbi arini anzur ilaik. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pakai minta, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mau naik ke langit, begitu mau masuk Sidratul Muntaha bilang nggak bisa. Bilang di tempat ini seorang khalil, dia ninggalin khalilnya, masa lu tinggal gue di sini? Di tempat yang asing ini kamu tinggalkan saya? Bilang ya Muhammad, wa ma minna illa lahu magamun ma'lum. Enggak ada seorang pun dari kita melainkan tuh tiap malaikat itu punya magam yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Udah nggak bisa maju lagi. Udah stopnya udah di situ. Kalau saya maju, ana in tagaddamtu ihtaragtu. Saya kalau maju saya terbakar. Wa anta in tagaddamta ihtaragta. Kamu kalau maju menembus batas, menembus hijab. Dan Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk nembus. Yang lain nggak punya izin, nggak punya akses. Rasulullah punya akses. Segitu beliau masih hidup di dunia. Dan malaikat Jibril nggak punya akses. Tapi Nabi Muhammad sama bajunya, untung bajunya bukan asil. Begitu, kalau itu udah iklan paling tinggi. Masya Allah. Punya akses Rasulullah. Sampai sendalnya Nabi punya akses. Nabi Musa waktu di lembah Mugaddas di Tua bilang ikhla'na alaik innaka bil wadil mugaddasi Tua, buka sendalmu, kamu di lembah yang suci. Tapi Nabi Muhammad Anda nggak pernah dengar di hadis fil Bukhari ataupun di mana disuruh buka sendal. Begitu. Naruhnya di mana? Bukanya bagaimana? Nggak ada disuruh buka sendal. Nembus. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin. Masya Allah. Alat itu di atas kepala semua alam semesta ini ada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang mana nggak ada satu makhluk pun yang bisa naik kecuali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sendal bisa ikut naik? Soalnya nempel sama Nabi, dekat sama Nabi Muhammad. Ente kalau mau tinggi tempelin Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad, tempel terus Rasulullah. Gimana nempel Rasulullah? Tempelin akhlaknya, tempelin adabnya, tempelin sunnahnya, tempelin syariatnya, nempel. Sendal aja nempel sama kaki Nabi Muhammad, Masya Allah. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia bangga banget. Dapat sebutan apa? Sahib na'li Rasulillah. Sahib na'al. Apa tuh kalau bahasa kita? Juru sendal. Juru sendal. Sendal siapa? Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah juru sendal, juru siwak, juru tuhur yang menyiapkan alat berwuduknya Rasulullah, dan juga juru sahibu sirri Rasulillah, yang dipercayakan untuk sir. Jadi kalau Rasulullah ngomong hal-hal yang sensitif tuh enggak ragu untuk ngomong di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Beliau seorang pemuda begitu yang kecil, mondar-mandir. Nabi kalau ngomong hal yang sensitif, ada Abdullah bin Mas'ud, udah biasa, sama, tahu. Kenapa? Ini orang bisa ngejaga rahasia. Enggak kayak kita, dengar dikit, wah, berita besar ini. Begitu mau nyampein kemana-mana. Gulubul ahrar guburul asrar. Ya, gulubul ahrar guburul asrar. Hatinya orang-orang suci yang udah merdeka, jiwanya dari perbudakan nafsu, hati mereka bagaikan kuburan bagi rahasia. Bagaikan kuburan bagi rahasia. Khalas terkubur. Ini nanti sekarang nih kuburan kita lewatin tiap hari. Kita ngelewatin kuburan di mana-mana. Begitu. Ada gak ada tangan melambung, Anda punya khabar? Enggak ada. Enggak ada. Masya Allah.
Hakadha. Nah, hatinya orang yang udah merdeka itu bagian kuburan. Mereka bisa menyimpan rahasia dengan baik. Subhanallah. Alhasil Nabi Muhammad udah orang yang paling mulia di antara semua nabi dan semua rasul. Semua nabi dan semua rasul. Tapi nih, yang kita mau ngomong dari awal adalah gimana tuh perasaannya Nabi Musa waktu beliau tahu Nabi Muhammad sholat di tempat bekas beliau duduk dan nongkrong di bawah pohon. Cuma ngadem di bawah pohon, baca doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Udah, nggak sehari, nggak 2 hari, cuma beberapa jam neduh di bawah tempat tersebut, udah gitu jalan. Tapi Rasulullah sholat di tempat tersebut, GR apa kagak tuh Nabi Musa? Wah, tempat gue yang itu Rasulullah sholat di situ. Gimana tuh perasaannya Nabi Musa? GR-nya kayak bagaimana? Terus bayangin perasaannya Nabi Isa waktu dapat kabar Nabi Muhammad sholat di tempat engkau lahir. Oh, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Hah? Muhammad bin Abdullah sholat di tempat saya lahir. Iya. Di Baitul Lahm. Waktu malam Isra wal Mi'raj. Terus bayangin Siti Maryam yang demikian santun, yang demikian pemalu, wanita suci. Nabi Muhammad sholat di tempat saya beranak. Enggak, maksudnya perasaannya, ya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang paling tawadhu. Oh, Siti Maryam, bagaimana tuh perasaannya? GR-nya tuh seperti apa? Tempat aneh disolatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh perasaan? Ya Allah. Makanya kita tuh kalau baca Qissatul Isra wal Mi'raj dan kisah para nabi-nabi kun mutafa'il. Apa namanya? Antusias, tertarik, asyik, terpengaruh, ke bawah, hanyut sama itu cerita. Nabi aja kalau bahasa kita tuh sampai gemes sama Nabi Musa. Bahasa. Kenapa? Waktu Nabi Musa diceritain nama Allah sama Sayyidina Khadir, ada 3 keajaiban yang unik. Yang satu tuh merusak kapal, yang satu lagi Sayyidina Khadir melintir pale anak kecil sampai putus, sampai mati. Yang satu lagi ngebenerin rumah anak yatim di kampung yang orang-orang pada judes, pelit lagi. Alhasil itu Nabi Muhammad sampai bilang, waditu an lau sabar Musa. Coba Musa sabar. Biarin, memang unik Khadir. Ini Khadir unik. Begitu kan Nabi Khadir bilang, Sayyidina Khadir bilang, ya Musa innaka ala ilmin, kamu dikasih ilmu yang saya enggak punya. Saya dikasih ilmu yang kamu kagak punya. Begitu. Nah, kita tuh penasaran, ada kejadian apa lagi? Coba sabar, udah. Anak kecil udah dimatiin, udah dirusak, tembok, apa lagi yang mau dibikin nih? Coba dia sabar, bakal ada kejadian-kejadian yang unik. Coba Musa sabar. Hingga Allah Ta'ala bakal kisahkan kepada kita kisah-kisah yang lain. Terus tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Lut itu beliau awi ila ruknin syadid, itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah laqad awa ila ruknin syadid, sesungguhnya Sayyidina Lut beliau sudah betul-betul merujuk kepada tiang yang teramat kokoh, rujuk kembali balik kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Intinya Rasulullah betul-betul mutafa'il, nafsu, senang sama kisah-kisah beginian. Sampai dikasih tahu waktu ngelewatin Madian, cium, wangi apa nih? Lang, tahu gak nih wangi apa? Lihat Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tahu nih wangi apa? Wangi apa? Ini wanginya masyitah. Masyitah bukan nama, itu profesi. Masyitah bukan nama, itu profesi. Profesi apa? Masyitah, tukang sisir. Siapa yang disisirin? Anaknya Fir'aun. Ini aroma masyitah ibnati Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun yang dibunuh sama Fir'aun. Nah, ini aromanya dia, harum. Subhanallah. Terus
Udah tahu kan kisahnya Masyidah, jadi nggak usah pakai diceritain lagi. Hah? Enggak, maksudnya kalau udah tahu ya udah, alhamdulillah kita lewatin, lanjut nih ada poin lain di situ. Kalau belum tahu, ya kita ngulang lagi. Begitu. Ulang dikit deh, nggak apa-apa. Masya Allah. Karir li takriri dukhulin yagrubu, katanya. Tajdidul wudu. Salat tahiyatul masjid. Ada yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan, ini Masyidah dia lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Fil Bukhari ada ceritanya. Lagi nyisirin anaknya Fir'aun, tahu-tahu sisirnya jatuh. Dia ambil bismillah. Bilang dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Itu anaknya Fir'aun bilang, "Lu punya Tuhan selain bapak gua?" Katanya. Katanya bahasa kita sekarang. Kamu punya Tuhan selain ayahku? Bilang, Tuhan saya, Tuhan bapak kamu adalah Allah. Gitu. Saya aduin ke bapak saya, berani kamu? Berani. Tetap kamu ngomong yang sama? Iya. Iya. Artinya apa? Kita ini orang beriman, nggak ada yang kita sembunyiin, kita nggak takut apa-apa. Soalnya iman kita nggak ada kekurangan. Orang tuh nyembunyiin kekurangan dia. Kita nggak ada yang kita sembunyiin, nggak ada yang kita takutin. Walau kita cari musuh sama siapapun. Khalas. Saya aduin ke bapak saya, kamu ngomong yang sama? Iya, diaduin. Murtad gak dari agamanya Musa? Atau saya rebus? Enggak, disiksa, direbus. Pakai minyak panas, dimasukin lakinya, dimasukin anaknya yang tua, semua anaknya. Tinggal satu bayi yang dia susuin. Waktu dia mau, suruh masuk. Kalau nggak mau beriman sama Fir'aun, masuk. Dia ragu. Iba melihat anaknya yang lagi nyusuk, tahu-tahu tuh anak yang lagi nyusuk, dia cabut susuannya, dia bilang, "Ya ummi udkhuli wala tatagasi." Masuk, jangan ragu. Tambah semangat, masuk. Udah. Nah itu aromanya dia, parfumnya, wangi parfumnya, itu kecium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas lebih wangi dari Ajmal parfumnya dia. Masya Allah. Iklan lagi, Masya Allah. Itu dua. Nah, terus lihat. Untung zaman dulu tuh kagak ada provokator. Apa lagi nih? Iya. Apa-apaan? Kerja di rumahnya Fir'aun. Kafir. Yang ridho sama Fir'aun namanya. Kagak ada disinggung soal itu oleh Nabi Muhammad. Masyidah kerja sama Fir'aun, dapat gaji dari Fir'aun, nyisirin ring satunya Fir'aun, anaknya dia disisirin oleh Masyidah, disisirin rambutnya, begitu. Dan tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru disebutkan walaupun profesi dia di situ di rumahnya Fir'aun, tapi tetap dia menunjukkan keislaman dia. Terus bukan berarti di rumahnya Fir'aun potong sembelih anaknya, enggak kan? Atau racunin Fir'aun, atau bakar istananya, enggak. Sebab kita nih ahlul iman, la naghdir, kita enggak main curang, sportif. Orang lain enggak sportif, tapi kita sportif. Kita enggak main kotor, kita enggak main curang. Subhanallah. Terus juga di rumahnya Fir'aun banyak wali-wali. Satu, Masyidah. Siapa sih namanya? Pokoknya disebutnya Masyidah, tukang sisir. Sekeluarga, bukan satu. Sekeluarga. Terus satu lagi, Asiyah binti Muzahim, bininya Fir'aun, istrinya Fir'aun, di rumahnya Fir'aun. Begitu. Dan lihat, Asiyah punya laki. Ya Allah, ini lakinya nih, nggak ada yang kuat sama dia, nggak ada yang kuat. Tapi nggak tahu, Anda nggak pernah baca di kitab atau pernah dengar orang bilang Asiyah tiap hari minta cerai sama lakinya? Pernah baca? Nggak ada. Padahal kalau ada yang laki yang pantas digituin, ya Fir'aun, gitu. Tukang nyembelihin bayi, tukang mempermalukan kaum wanita,
tukang ngezalimin, ngeganggu orang, udah gitu ngaku Tuhan lagi. Makanya orang perempuan, kan laki lu kagak ngaku Tuhan. Badung sih badung, iya. Badung emang, bangor, tapi dia ketawa. Tapi dia nggak ngaku Tuhan, satu. Itu kan udah nilai plus banget. Terus udah gitu kagak nyembelihin anak bayi, begitu, nggak bikin kejahatan. Ya, alhamdulillah, badung ya badung, begitu. Terus lihat Asiyah binti Muzahim, wala dia minta cerai sama lakinya, wala pasang muka merengut sama lakinya, tiap laki masuk monyong, pagi ketemu monyong, ya. Kagak ada, tetap subhanallah dengan akhlak beliau yang luhur, subhanallah. Makanya disebutkan tetap tuh labelnya Asiyah binti Muzahim sampai matinya, labelnya tahu apa disebut sama Allah Ta'ala? Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Di Quran tuh surat apa? Apa? Mumtahinah ya? Tahrim. Begitu. Imra'at Fir'aun, disebutnya Imra'at Fir'aun. Itu label yang dia dapat. Sama tuh di rumahnya, di keluarganya Fir'aun juga, dari kaumnya Fir'aun ada rajulun min ahli Fir'aun yaktumu imanahu. Ada seseorang dari keluarga Fir'aun menyembunyikan imannya. Di mana? Kalangan keluarganya Fir'aun. Subhanallah. Tapi lihat ente sekarang, nggak setiap orang yang dekat sama begituan kafir. Fir'aun juga sama. Jangan pukul rata. Kita da'i ilallah, bukan hakim, bukan tukang vonis orang. Bukan hakim, bukan tukang vonis orang. Kita kalau Allah Ta'ala nggak kasih tahu, nggak tahu kalau ada wali min kubaril awliya dari keluarganya Fir'aun. Hadza rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanah. Itu dia. Sampai bacaan dia tuh, doanya dia, tiap hari kita baca. Apa? Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kan tiap malam, pagi sore kita baca 11 kali. Ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu doa dari keluarganya Fir'aun. Yaktumu imanahu. Nah, alhasil kalau mau cerita tentang Isra wal Mi'raj, Habib Ahmad kan udah cerita 3 hari apa 4 hari? 3 hari berturut-turut di sini. Ya, begitu. Beliau udah ceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Enggak ada habisnya kalau mau diceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya ambil hikmah, ambil pelajaran. Nah, oleh-oleh dari Isra wal Mi'raj jangan kita lupakan. Salat kita bagaimana, ibadat kita bagaimana, hubungan kita dengan Allah Ta'ala bagaimana. Itu yang harus kita perkuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, bimbingan, hidayat, ridha, ampunan, insyaallah berkat Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita kenang, yang malam ini kita sebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita manisnya salat, manisnya ibadat. Umur udah berapa masih belum ngerasain manisnya salat? Ya, umur udah berapa? Kayak kita tuh makan apa namanya? Makan kebuli, nafsu, makan, tapi tuh ampe suapan terakhir belum berasa enaknya. Ya Allah, umur kita udah berapa? Belum merasakan lezatnya sujud, lezatnya ruku, lezatnya qiyam, lezatnya tilawatul Quran, lezatnya tasyahud, lezatnya itu ibadat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita dari kelezatan yang demikian itu. Dan Allah Ta'ala insya Allah berkat Nabi, berkat Bukhari, berkat Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW diangkat bala dan musibah dari negeri kita. Dan Allah Ta'ala berikan pertolongan insya Allah kepada umat Islam dimanapun mereka berada dan seluruh bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Bentar lagi masuk bulan Syaban, bulannya Nabi Muhammad, bulannya salawat. Udah gitu masuk bulan Ramadan. Ramadan berapa hari lagi? 33 hari, 32 hari lagi bulan Ramadan. 32 hari lagi bulan Ramadan. Udah siap belum bulan Ramadan? Siapnya pakai apa? Nah, ayo dari sekarang kita benahin diri kita. Ya Allah, bitaufik hatta nufik insyaallah.